hadis tentang musik, Ustadz Zainuddin MZ, Pusat Studi Hadis, Markas Turut Nabawi, sebagai penerbit Markas Turut Nabawi Pusat Studi Hadis Sidoarjo, Jawa Timur. Pengantar, seorang jamaah masjid bercerita tentang pengalamannya antar jemput mubalek. Kebiasaannya yang menjalankan mobilnya sambil diiringi dengan musik biar tidak kantuk. Tiba-tiba dimatikan oleh mubalek tersebut tanpa kata-kata. Lalu ia mencoba ganti lagunya, dimatikan lagi tanpa komentar. Sewaktu ngaji, mubalek tersebut menjelaskan haramnya hukum musik. Pengertian musik dalam Wikipedia versi Indonesia dipaparkan, musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Terusnya, fungsi musik. Terapi musik adalah proses interpersonal yang menggunakan musik untuk terapi aspek fisik, emosional, mental, sosial, estetika, dan spiritual untuk membantu pasien dalam meningkatkan atau mempertahankan kesehatan mereka. Dan seterusnya. Di buku saku, hadis-hadis tentang larangan musik. Ada 8. Lalu hadis tentang bolehnya musik. Ada 9 hadis. Analisa. Dari paparan hadis di atas dapat dipahami bahwa pelarangan Rasulullah terhadap musik selalu dibarengi kasus-kasus kemaksiatan seperti minum khamr, makan riba, hura-hura, mendatangkan bidu wanita bayaran, penggunaan beragam sutra, pemutusan silaturahim, pelacuran, dan dalam konteks berbagai kemaksiatan lainnya yang dapat mengundang syahwat. Sehingga digambarkan ada orang miskin yang datang kepadanya lalu dibentak-bentak untuk meminta-minta pada waktu lain saja atau pada saat yang bukan semestinya, seperti saat takziah yang pihak keluarga sedang dirundung kesedihan. Ketika Umar bin Khattab membelokkan arah kendaraannya sebagaimana Rasulullah SAW agar tidak mendengar suara musik, maka hadis seperti ini justru menjadi justifikasi bolehnya bermain musik. Karena jika diharamkan, maka Rasulullah harus menegurnya saat itu juga, bukan malah menjauh darinya. Lagi-lagi inilah jenis hadis takriri. Hal ini berbeda jika bukan dalam konteks kemaksiatan, melainkan dalam situasi kegembiraan seperti hadirnya hari raya, pernikahan, kedatangan Rasulullah sepulang dari perang dengan selamat, kehadiran Rasulullah dan para muhajirin saat hijrah ke Madinah, bahkan dalam kondisi mereka latihan perang-perangan sambil menghibur diri yang ditonton anak-anak. Maka Rasulullah mendiamkan perilaku mereka. Inilah yang juga dinamakan hadis takriri, bahkan menawarkan kepada Aisyah untuk ikut menyaksikan kegembiraan mereka dengan tarian dan rebana. Ketika Abu Bakar menghentikan para gadis bernyanyi dan menabuh rebana dengan alasan kenapa ada suling setan di rumah Rasulullah SAW, maka justru Rasulullah menasihatinya agar membiarkannya terus bernyanyi dan menabuh rebana. Itulah sebabnya dalam kesempatan lain saat dia duduk bersama Rasulullah,
Tidak lagi menyalahkan para gadis yang menyanyi dan menabur rebana sampai gadis-gadis itu takut karena kedatangan Umar bin Khattab. Bahkan ketika para wanita bernyanyi dan menabur rebana untuk mengingat para syuhada, para perang Badar, Rasulullah membiarkannya. Namun ketika menyajikan dengan lirik lagu, pada kita ada Nabi yang mengetahui masa depan. Maka Rasulullah bersabda padanya, janganlah Anda mengatakan seperti itu. Katakan selain itu. Tidaklah ada yang mengetahui masa depan kecuali hanya Allah. Dengan demikian yang ditegur bukan musiknya, melainkan lirik syairnya yang disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi dengan suasana walimal urs, justru Nabi memberi bimbingan untuk melantunkan syair. Aku mendatangi kalian dengan berucap selamat. Jika bukan karena emas merah, tak akan hinggap di lembahmu. Jika bukan karena biji-bijian yang mulia, tak akan kenyang santapanmu. Catatan akhir, jika hadis kebolehan memainkan dan mendengarkan musik dipahami secara tekstual, bukan kontekstual, tentu kebolehan tersebut berlaku selama dalam koridor, bukan dalam situasi dan kondisi kemaksiatan. Namun kenapa para pemikir ada dalam kasus ini justru berpikir secara kontekstual, sehingga kebolehan itu hanya pada saat hari raya dan pernikahan? Ini pola cara berpikir yang paradok, karena selama ini selalu menolak berpikir secara kontekstual. Padahal telah ditemukan hadis sahih bolehnya menyanyi dan bermain musik di luar pernikahan dan hari raya, baik saat mengenang syuhada perang Badar maupun dalam rangka latihan perang-perangan. Apalagi dewasa ini keberadaan musik sangat diperlukan sebagaimana paparan pada fungsi musik.